Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari, pengajar di SMP Negeri 1 Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan semangat guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi yang saya ikuti di portal layanan program GTK Kemendikbud seri Guru Belajar. Tujuan kegiatan pada seri ini adalah yang pertama, memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi. Yang kedua, integritas teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas yang sering kita kenal dengan 4C, sehingga berdampak lebih besar terhadap hasil belajar. Adapun materi yang dipelajari, yaitu yang pertama adalah resiliensi, tangguh, dan teknologi. Yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Ketiga, creativity, teknologi dan teknik penceritaan. Lalu keempat adalah communication, komunikasi yang efektif. Yang kelima adalah empowered teacher, atau penerapan kelas campuran. Dan keenam adalah collaboration, atau kolaborasi dan dampak. Yang pertama, resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Dalam resiliensi, tangguh, dan teknologi ini ada 4 tahapan yang bisa kita singkat menjadi SAMR, di mana S-nya dia adalah substitution. Tahapan ini mencerminkan kegiatan pembelajaran itu sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Lalu tahapan kedua itu ada augmentation, yaitu kegiatan pembelajaran itu setelah adopsi teknologi baru ini masih sama-sama dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi tersebut. Kemudian masuk ke tahapan ketiga, ada modification. Di sini ada banyak sekali kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi yang baru. Lalu meningkat pada tahapan yang keempat, ini adalah tahapan redefinition, bahwa setelah adopsi teknologi baru ini, kegiatan belajar ini sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Lalu apa sih hubungan SAMR ini dengan resiliensi? Hubungannya adalah dengan mengetahui tahapan SAMR ini akan memberikan gambaran kepada kita. Jadi harus seberapa resiliensinya kita terhadap teknologi. Di mana resiliensi ini adalah daya lenting ya, daya lenting kita untuk beradaptasi terhadap teknologi. Lalu materi selanjutnya adalah critical thinking atau berpikir kritis, di mana berpikir kritis ini dapat diartikan memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Berpikir kritis ini ada produk berpikir kritis, yaitu penilaian dan keyakinan, lalu ada SSSP, di mana ini saya sadar, saya berpikir, sebagai pemanasan untuk siap berpikir kritis. Lalu masuk ke materi selanjutnya untuk creativity, di mana di sini kita belajar tentang konten dan teknik penceritaan. Pada materi creativity ini, kita belajar tentang kemampuan bercerita dan juga kemampuan membuat konten, di mana kemampuan bercerita ini adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian.
Lalu konten itu apa sih? Konten itu adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio visual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Kemudian, agar konten yang kita buat ini sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, maka ada 3 tahap pembuatan konten. Yang pertama itu kita harus membuat dulu rencana. Setelah itu, mengeksekusi, lalu memasarkan. Lalu pada pembelajaran keempat, yaitu tentang communication, di mana komunikasi yang efektif ini adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan itu dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif ini mencakup beberapa keterampilan, yaitu keterampilan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres, lalu keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu keterampilan kemampuan verbal dan nonverbal. Materi selanjutnya yaitu empowered teacher, di mana di sini adalah penerapan kelas campuran. Ada beberapa ciri dari kelas campuran. Ciri yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Ciri yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Ciri yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Ciri yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Materi selanjutnya yaitu collaboration, kolaborasi dan dampak. Manfaat dari pembelajaran secara kolaboratif ini, yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Lalu, manfaat yang kedua, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Lalu, manfaat yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Demikian pengimbasan semangat guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, lalu berikan komentar positif. Apakah video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu? Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru di kanal YouTube saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.